Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 172, putranya melebihi dirinya. Setelah mendengar kata-kata merendahkan diri dari Ningsi, harta karun kecil dengan tegas mengeluarkan senjata besarnya. Ningsi merasa tersentuh sekaligus khawatir, Lu Tingqiao, Little Treasure pasti mewarisi ini darimu. Bukankah dia terlalu pandai membuat gadis-gadis bahagia? Apa yang akan kita lakukan saat dia dewasa nanti? Aku bahkan tidak berani membayangkan betapa aku akan dipeluk oleh jari kelingkingnya jika dia bisa berbicara. Terutama kalimat terakhir itu, menusuk tepat pada titik lemahnya. Dia benar-benar memanggilnya seorang putri. Dia selalu ingin menjadi seorang ratu, karena itulah satu-satunya cara agar dia bisa menghadapi semua masa sulit dan berbahaya yang telah dilaluinya tanpa rasa takut. Ketika melihat kata putri yang ditulis Little Treasure, hati gadis muda yang terpendam dalam dirinya telah tertarik keluar. Apakah ada gadis yang tidak ingin menjadi putri yang riang? Dia tidak punya pilihan lain. Lu Tingqiao menatap putranya dengan sedih di dalam hatinya. Ini sudah lebih dari sekadar warisan, putranya sudah melampaui dirinya. Melihat Little Treasure berdiri di sana dengan ekspresi serius, menatapnya, Ningsi hanya bisa terkekeh tak berdaya sebelum membungkuk untuk memeluknya. Baiklah, baiklah. Aku mengerti. Aku tahu bahwa akulah orang yang paling cantik di matamu. Aku tidak akan meremehkan diriku sendiri mulai sekarang, oke? Saat itulah harta karun kecil merasa puas. Meniru cara yang biasa dilakukannya, dia mengecup pipi harta karun kecil dengan lembut. Ningsi tidak dapat menahan diri untuk tidak memeluk roti kecil itu dan menempelkan pipinya di pipinya. Ah, apa yang harus kulakukan? Aku benar-benar ingin mencurimu saat ayahmu tidak melihat. Little Treasure berkedip beberapa kali, dan tampak sangat menantikannya. Dia bahkan mengangguk tanda setuju, seolah berkata, cepat dan curi aku. Ningsi, PF. Lu Tingqiao, mengapa dia mengalami deja vu menjadi orang ketiga? Pada saat yang sama, di bangsal Ning Xueluo. Karena para wartawan tidak dapat menangkap Ningsi, mereka hanya dapat kembali mewawancarai Ning Xueluo. Semua orang kini menjadi gila mencari Ningsi, tetapi dia tampaknya telah menghilang dari muka dunia ini. Bahkan tidak ada sedikit pun informasi tentangnya, para wartawan tidak dapat menemukannya di apartemennya, lokasi syuting, atau bahkan perusahaannya. Jika mereka tahu bahwa Ningsi telah berada di level yang sama dengan Ning Xueluo, dan bahkan pernah bertemu sebentar dengan mereka tadi, mereka mungkin akan menjadi gila. Karena khawatir dengan kesehatan Ning Xueluo, Suyan menyela setelah mereka menanyakan beberapa pertanyaan lagi. Maaf, semuanya. Xueluo masih terluka dan tubuhnya masih sedikit lemah. Baiklah, kita akhiri wawancara hari ini di sini. Oh ya, badan saya sedang tidak sehat. Maaf mengecewakan semua orang. Meskipun para wartawan tidak terlalu senang, mereka hanya bisa menyatakan pengertian dan menyampaikan harapan baik mereka sebelum pergi. Chang Li mengantar mereka keluar dengan sopan. Terima kasih atas perhatian kalian terhadap Xueluo, semuanya. Saya percaya bahwa setiap orang memahami apa yang adil dan jujur, dan bahwa setiap orang memiliki ukuran dalam hati mereka. Tidak mudah bagi kalian semua untuk datang di hari yang panas seperti ini adalah sedikit biaya kemudahan untuk usaha semua orang. Setelah berkata demikian, asisten Cui Caijing mulai membagikan angpau berisi uang kepada mereka masing-masing. Para wartawan sangat menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka masing-masing menyatakan bahwa mereka pasti akan menuntut keadilan bagi Ning Xueluo. Di ranjang rumah sakit, Ning Xueluo tampak memikirkan sesuatu sambil menunjukkan kecurigaannya di wajahnya. Yang GG, apa yang terjadi dengan para reporter tadi? Mengapa mereka semua tiba-tiba berlarian keluar? Apakah Ningsi benar-benar datang? Tidak. Mereka menangkap orang yang salah. Suyan menarik selimutnya sedikit lebih tinggi tanpa berpikir. Sebagian besar wartawan itu belum pernah melihat Ningsi secara langsung, tetapi dia berbeda. Baru saja, dia melihat sekilas sosok itu dan dia memang tampak seperti Ningsi. Dia hampir yakin bahwa dia benar-benar Ningsi. Tapi bagaimana mungkin? Mengapa Ningsi begitu dekat dengan seorang pria, dengan seorang anak di sampingnya?